Pernikahan sejatinya merupakan hari bahagia yang dinantikan tak hanya oleh kedua mempelai, namun juga seluruh keluarga besar mereka. Namun, sejumlah selebriti berikut ini justru mendapat pertentangan alias tak direstui oleh orang tua untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Siapa saja mereka dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita kupas lebih dalam berikut ini. 12 Januari 2021 menjadi hari bersejarah bagi aktris Indah Permatasari dan komika Arie Kriting. Keduanya akhirnya mengikat janji suci setelah melewati lika-liku hubungan asmara selama 3 tahun. Namun sayang, pernikahan mereka hingga kini masih terhalang restu dari Ibunda Indah. Bahkan saat akad nikah digelar, ayah dan ibunya itu tak tampak berada di sisi sang putri. Secara belak-belakan kepada tim Hotshot, Nursyah, Ibunda Indah pun membenarkan hal tersebut. Ia mengaku air matanya telah habis untuk meratapi semua kesedihan dan kekecewaannya. Tidak pernah damai saya. Tidak pernah damai sayangku, karena tidak ada itikat baiknya dia kirim Indah ke rumah. Bukan saya pasang ego itu harus bagaimana, itu kan harus itu dua. Ya, memang dari akhir bulan itu kan memang sudah dikasih tahu sayangku sama 12 Januari kemarin. Ini sudah dikasih tahu. Makanya saya tidak pernah ngapa-ngapain, kalau butuh restu dari maksudnya Indah minta restu ke saya tidak ada masalah juga. Karena saya tahu Indah itu orangnya sakit. Saya tahu. Makanya saya sudah tahu tanggal itu. Saya tidak tanya kalau dia datang, Indah kawin kenapa harus ke sini, tidak. Tidak ada. Saya sudah tahu kok. Saya cukup dari papinya. Saya lebih diam, sabar lagi. Itu saya selalu sabar lagi. Dan berdoa pada Tuhan aja. Iya, sabar. Tidak ada itu. Saya sudah tahu tanggal itu. Kenapa kamu begini? Tidak ada saya kenapa kamu begitu, tidak. Bagaimana 3 tahun lebih ini saya air mata berember-ember ini. Jadi sangat memahami lah situasinya orang tua melihat anaknya seperti apa. Dan saya juga tidak ada niat untuk ibaratnya menjauhkan dari apa segala macam. Dan ini masalah komunikasinya aja sih. Alhamdulillah sama papi juga udah komunikasi sama ayahnya Indah kan, jadi insya Allah kalau saya sih berharap mohon doa restunya saja. Sebagai seorang ibu, Nursyah tentu memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya begitu kekeh untuk menentang hubungan asmara putrinya dengan pria yang kini telah menjadi suaminya itu. Ditemui kemarin, Nursyah mengungkapkan bahwa dirinya bukan tidak merestui pernikahan Indah dan Arie. Ia merasa 2 persyaratan yang dilayangkannya kepada Arie dan Indah tidak dipenuhi, meski ia telah menanti-nantikan hal tersebut. Mereka seperti apa sih, Tante, melihatnya? Bukan tidak merestui, persyaratan saya 2 itu tidak diiyakan sama mereka. Tahu, sudah tahu mereka. Itu sebenarnya Indah itu paling sayang sama saya. Kalau ada orang yang cerita atau misalnya yang lihat mata tajam atau bagaimana, itu dia paling benci sama orang itu. Itu orang tua, pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya lah, iya kan? Mungkin saya belum bisa menjawab ekspektasi itu, tapi kan semuanya sedang diusahakan. Jadi ya saya sih mengerti maksudnya posisinya orang tua seperti apa. Beberapa waktu belakangan ini, Nursyah hanya dapat mengelus dada. Tak hanya harus menerima kenyataan, sang putri tetap melanjutkan pernikahan meski tak mendapat restu darinya, ia pun harus menghadapi hujatan warganet. Hal ini terjadi lantaran muncul sebuah fakta yang menyebut bahwa suaminya telah memberikan izin menikah kepada Indah dan Arie. Namun, meski kecewa, Nursyah mengaku dirinya tidak mempermasalahkan meski banyak orang berpikir negatif terhadap dirinya. Indah Permatasari sama ayahnya Nasruddin ketemu ke rumah saya, minta surat Taukil Wali. Jadi minta surat rekomendasi, namanya surat Taukil Wali. Jadi karena Pak Nasruddinnya nggak bisa hadir karena alasan sakit, jadi diwalikan di KUA Setiabudi. Ada suratnya dari Pak Nasruddin langsung di atas meterai untuk diserahkan ke KUA Setiabudi. Gitu. Jadi yang mewali ya dari Setiabudi, KUA Setiabudi. Betul. Kalau kami sebagai pengurus ya ada warga datang ke rumah minta surat pengantar rekomendasi bahwa
saya Pak RT tidak bisa menghadiri pernikahan anak kami, tolong dibikinkan surat pengantar untuk ditujukan ke KUA Sawangan, yaitu namanya Taufil Wali. Itu sah-sah aja. Kalau memang orang tua, yang terpenting kan orang tua laki. Kalau orang tua laki udah menyerahkan ke KUA Setiabudi tidak ada masalah, karena itu udah disahkan dari KUA Sawangan. Pernikahan Tidak dia. apa-apa. Mereka ini netizen yang di luar sana yang tidak tahu dengan masalah saya, yang tidak tahu dengan keadaan saya. Yang tahu keadaan saya itu tetangga, keluarga saya, teman dekat saya. Tapi kalian di luar Indonesia Raya ini, ya saya maklum sih, tapi saya tidak marah kok. Kalian bilang saya bagaimana, biarlah. Kalian menghujat saya silakan, kalian membenci saya silakan, itu hak kalian. Tapi saya tidak marah. Saya kirimkan Al-Fatihah kalian yang marah sama saya kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian yang begitu menghujat saya, menghina saya kirimkan Al-Fatihah. Indah itu sampai ada antar kakaknya ke rumah, tapi dia tidak masuk kok. Ada saya di sini aja. Biarlah nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Perjalanan cinta Indah Permatasari dan Ari Kriting selama 3 tahun belakangan ini memang penuh dengan lika-liku. Sejak awal keduanya memang sudah tidak mendapat restu dari Nursyah. Terus berjuang untuk meluluhkan hati sang ibu, Ari bahkan pernah datang untuk bertemu langsung dengan keluarga besar Indah pada tahun 2019 lalu. Jauh di dalam lubuk hatinya, Ari berharap hubungannya dengan Indah dapat menyelesaikan perseteruannya dengan sang ibunda. Sudah selama 2 tahun ini ngobrolnya belum bisa ketemu gitu, jadi saya juga tidak tahu bagaimana cara sampaikan maksudnya saya. Akhirnya mungkin dianggap wah ini kok tidak pernah ketemu gitu, padahal saya sih memang ya potongannya saya kayak begini, tapi saya aslinya takut gitu kalau sama orang tua gitu. Kalau sama yang lain ayo dah, tapi kalau sama orang tua saya takut gitu. Jadi mungkin karena ngikutin perasaan takut tadi ini jadinya malah komunikasinya nggak ketemu. Tapi sudah diluruskan sama keluarga besar sih, saya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Dai baik gitu, saya langsung disalamin, langsung dipeluk, alhamdulillah lega gitu. Padahal awalnya deg, aduh ini saya diapain, tapi saya pasrah lillahi ta'ala aja, karena kan namanya kita anak kan bawa tujuan baik. Jadi saya percaya juga keluarganya Indah keluarga baik-baik gitu. Jadi saya datang aja gitu, tidak ada beban, karena memang tujuannya kan mau menguruskan komunikasi. Tidak, dia kan tidak minta sama Pak RT, tidak ada. Saya tanya Pak RT kemarin kan, kebetulan Pak RT kan selalu sebelum maghrib dia datang. Kalau sibuk dia tidak datang. Memang itu karena kan papinya orang tidak banyak ngomong. Pak RT yang sering kesini. Nah itu Pak RT banyak maaf ya. Ada nggak dari keluarga laki-laki itu Indah mau kawin besok? Saya bilang, hah? Indah mau kawin besok? Terus? Nah dia kaget. Tapi kupikir itu Pak RT membohongi saya. Keluar air mata ini. Sudah tidak bisa, sudah capek sakit kepala saya ini dari tadi malam, ingat Indah yang dulu. Kalau saya tuh kan hormati keluarganya Indah, jadi tunggu sinyalnya dari keluarganya Indah dulu. Kalau saya datang saya pasrah aja gitu, kayak tujuannya saya begini. Kalau misalnya keluarga besar sudah mulai terbuka untuk ayo kita ketemu keluarga, pasti saya datang dengan senang hati. Keluarga saya hari ini juga sudah nanya-nanya sih, cuma saya bilang jangan dulu lah, karena kan maksudnya iya, saya tanya dulu gitu. Kalau tiba-tiba kita sudah datang kerudukan keluarga kan, apaan ini gitu. Jadi maksudnya kan ada tahapan-tahapannya lah ya. Di tengah polemik restu orang tua dalam pernikahannya dengan Indah Permatasari, Ari Kriting pun mencurahkan isi hatinya. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, ia menuliskan bahwa 1000 restu dari banyak orang belum tentu menyamai sebuah restu dari seorang ibu. Tak hanya Indah Permatasari dan Ari Kriting, pasangan Hanung Bramantyo dan Saskia Adia Meka ternyata sempat juga mengalami tidak mendapat restu atas kesungguhan hati mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lewat akun media sosial pribadinya, Hanung mengunggah foto anak kelimanya, Baj Kama Bramantyo, disertai caption yang menceritakan bagaimana pernikahannya dengan Saskia, di mana secara terang-terangan ia mengakui sempat tidak mendapat restu dari ibunda sang istri.
Di mata Hanung, pernikahan merupakan proses. Baginya, selama proses itu ada dua orang yang awalnya tidak saling mengenal, kemudian menjadi cinta. Hal itu pun diikuti oleh kedua keluarga. Hanung berpendapat tidak terlalu ambil pusing hal tersebut selama tujuan menikah untuk beribadah. Perjuangan untuk meluluhkan hati mertua juga pernah dirasakan oleh penyanyi bersuara khas Judika. Ya, selama kurang lebih membangun bahtera rumah tangga bersama dengan Duma Riris Silalahi, ternyata terselip kisah sempat terganjal restu dari ibunda sang istri. Pada 3 tahun awal pacaran dengan Judika mengaku, tantangan yang dihadapi Duma justru lebih besar dari apa yang dialaminya. Pasalnya, ia selalu siap membuktikan keseriusan cintanya kepada Duma. Judika, Duma bahkan sampai sengaja menutupi hubungan asmaranya dari keluarga. Hingga akhirnya ketika sudah memasuki usia pacaran yang ke-5 tahun, Duma pun memberanikan diri untuk kembali memperkenalkan Judika di hadapan orang tuanya. Atas kerja keras Judika, akhirnya mereka pun mendapat restu untuk melangsungkan pernikahan. Aktor peran Eza Gionino justru terganjal restu dari ibunya saat hendak menikahi istrinya, Meiza Aulia. Restu ibu yang selama ini diharapkan Eza memang menjadi palang pintu yang tertutup rapat, yang bahkan membuat pernikahannya dengan Meiza sempat dimundurkan. Namun sayangnya, drama perseteruan Eza dengan ibundanya justru sempat semakin memanas. Dari semula akan menikah pada 6 Juli, Eza dan Meiza baru melangsungkan akad nikah pada 22 Juli, meski akhirnya tetap tanpa restu sang ibu. Meiza pun berdoa agar suatu saat nanti hubungan antara Eza Gionino dan sang ibunda ke arah yang lebih baik, serta bisa memberikan restu kepada mereka untuk membina rumah tangga. Selama 2 tahun, saya sudah berusaha menjelaskan ke mama, saya ingin menikah dengan pilihan saya sendiri, yang insya Allah ya mudah-mudahan akan baik-baik saja gitu. Karena yang menjalani kan saya ya Mbak gitu. Mama mungkin akan dengar selentingan dari sana, selentingan dari sini gitu, bahwa pasangan saya begini. Semua orang ada yang sempurna, begitupun saya pernah punya masalah. Dan setelah saya punya masalah, apa orang lain berhak untuk menjudge saya seorang yang tidak baik? Enggak. Satu pun nggak berhak untuk menjudge saya seperti itu, kecuali kalau kelakuan saya masih sama seperti dulu. Terus saya akan menikah dengan dia. Itu artinya saya sudah menilai dia udah layak untuk menjadi ibu dari anak-anak saya nantinya. Bertepatan dengan kemerdekaan yang ke-74 Republik Indonesia, yakni pada 17 Agustus 2019 lalu, Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Pasalnya, kedua pasangan selebriti ini akhirnya sah menjadi suami istri usai melangsungkan ijab kabul di Medan, Sumatera Utara. Namun di balik kebahagiaan itu, ternyata terselip kisah yang serupa dengan para pasangan selebriti lainnya, di mana niat Roger untuk mempersunting sang pujaan hati sempat terganjal restu dari orang tuanya, Cut Meyriska. Tak heran jika akhirnya banyak yang terkejut, keduanya pun mendapat restu untuk maju ke jenjang pernikahan. Usut punya usut, apa saja sih yang jadi pertimbangan ayahnya Cut hingga akhirnya mau merestui Roger melamar anaknya? Ingin anak saya bahagia. Nah, kita udah konsultasi semua kemana-mana, baik dengan yang tokoh agama semua, dengan anak kita sendiri kita ajak bicara dari hati ke hati. Karena ujungnya kan orang tua ingin anaknya bahagia. Semua manusia pasti punya keinginan, tinggal menunggu ridho Allah aja. Jadi ya doain aja, siapa tahu bisa dilancarkan gitu. Putar ulang wawancara aku yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, memang omongan aku setiap tahun seperti itu. Tahun depan menikah, tahun ini amin, selalu kan ngomongnya begitu kan. Memang ya aku kalau diberi jodoh sama Allah harus menikah dalam waktu dekat, ya amin, aku mau banget gitu. Siapa sih yang gak mau? Aku kan sebentar lagi 26 tahun, udah cukup kayaknya harus nikah seperti itu. Jadi kalau dibilang pengen nikah ya pengen, tapi ya kan kita masih nunggu jodoh kan dari Allah.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.